Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kemarin sudah menyelesaikan semua pertanyaan antum. Hari ini kita balik lagi ke kajian kitabnya Sirah Nabawiyah. Sekali lagi, mengkaji sirah ini bukan urusan fardu kifayah, tapi dia masuk fardu ain. Karena dalam syahadat itu ada dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, kedua-duanya fardu ain. Tauhidullah itu fardu ain yang paling utama. Dan 13 tahun nanam akidah itu lebih panjang daripada urusan fikih, urusan muamalah. Tidak ditemukan selama di Mekah itu perintah sholat berjamaah, nggak ada. Dan belum ada sholat berjamaah. Gitu. Kenapa? Basis awalnya adalah amr pertamanya dalam al-Islam tadi fardu ain pertama tauhidullah al-aqidah. Setelah kepada Allah baru mencintai, memuliakan, mendalami cinta kita kepada baginda Rasulullah. Salah satunya merutinkan mengkaji sirah itu penting banget. Mengingatnya kembali, mentadaburinya, mendalaminya, dan menjadikan dia kepribadian yang mendalam. Ini yang membedakan sekali lagi umat-umat terdahulu dengan umat baginda Rasulullah SAW. Allah siapkan makhluk perfect dalam kondisi, kalau saya ngeliatnya gini, Nabi yang dilahirkan di tanah suci. Ingat, Nabi Musa tidak lahir di tanah suci, ya, lahirnya di Mesir, baru hijrah ke Palestina. Yang lahir di Palestina asli adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. Bahkan ibunya sendiri khadimul masjid. Begitupun baginda Rasulullah SAW, kakek moyangnya khadimul Masjidil Haram. Ternyata kalau antum kaji sirahnya, nabi-nabi mulia itu hasil dari tanah haram dan keluarganya khadimul masjid. Dan nanti kehidupan Rasulullah tidak jauh dari masjid. Lihat, setelah perjalanan panjang yang kita ceritakan, ingat perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah berapa hari? 8 hari. Standarnya orang ke Madinah cuma 2 hari, karena muter ke. Jadi kalau bahasa saya tuh bukan dari sini ke bandara langsung lewat tol, bukan, muter dulu nih, lewatnya ke Parung. Mending Parung nih, Parung panjang nanti lewatnya, jauh-jauh gitu. Jadi arahnya arah ke pantai, ke ujung-ujung. Yang dibawa pun keahliannya, kepakarannya, dan dia orang masih musyrik. Lihat nih, hijrah itu bukan semua pendampingnya orang soleh, ya, penunjuk jalannya non muslim. Maka dalam Islam kepakaran itu penting banget, ya. Yang ahli banget, tahu banget medannya, jalan yang paling tahu satu-satunya dia, gitu. Ngerti banget. Dan tidak semua orang paham jalan itu. Luar biasa. Ini menunjukkan Islam itu menghargai bukan cuman kesolehan seseorang, tapi keahliannya pun
Hargai dalam Islam. 8 hari, dan itu tiap hari orang-orang di Madinah itu sudah nungguin Rasulullah, khususnya orang-orang Kuba. Ana ada pertanyaan, kenapa ke Kuba nggak langsung ke Madinah? Fadol, ini perlu diskusi, ini perlu dikaji, karena kita nerima mentah-mentah aja, hijrah aja. Saya ngulik buku semalam sampai kata istri, wah mulai nih, kalau pasti ada sesuatu. Oh iya, 10 buku saya buka semua, kenapa ada yang aneh gitu? Kok nggak langsung ke Madinah, harus ke Kuba? Dan berapa hari di Kuba? 4 hari di Kuba. Datang hari Senin, hijrahnya nanti hari Jumat. Dan ada peristiwa-peristiwa anehnya di situ. Datangnya hari kelahirannya 12 Rabiul Awal. Kenapa harus ke Kuba, tidak langsung ke Madinah? Yang pertama, ke Kuba perintah Allah, tidak langsung ke Madinah, ya. Karena apa? Yang pertama kali menerima keimanan terbaik itu ahlul Kuba. Baiatul Aqabah ula itu semuanya ahlul Kuba. Maka datangnya ke sana. Lihat, Rasul menghargain as-sabiqunal awwalu. Sesampainya di Kuba, kenapa harus lama 4 hari? Ini pertanyaan kedua. Halo, jangan diem-diem wae atuh. Hari bisa dijawab mah jawab atuh. Cek urang sudah mah ulang ngajedog wae nya teh. Kenapa setelah harus memilih Kuba, dan kenapa harus 4 hari di Kuba? Bukan masjid utamanya. Yang utama menunggu sahabat-sahabat yang hijrah berkumpul di Kuba bersama Rasulullah. Keluarga besarnya, anak, istri, mantu, sahabat-sahabat yang tidak bisa hijrah lebih awal. Termasuk di dalamnya tadi kata Ustaz, yang paling utama Sayyidina Ali, karena Ali membawa rombongan nanti, termasuk istri Rasulullah, anak-anak Rasul gitu, berbarengan dengan itu semua. Jadi hijrah ke Madinah ini semuanya by design ilahi. Ingat, ketika mau berangkat saja, kata Rasulullah, silakan kalian semua tidak boleh berbondong-bondong, sedikit-sedikit berangkatnya. Tapi aku menunggu perintah. Inginnya Rasul bulan Muharram. Pas 10 Muharram, inginnya Rasul hatinya. Tapi katanya tunggu perintah Allah. Baru berangkatnya 1, atau dalam sirah ada yang mengatakan 1 Rabiul Awal, dalam sirah lain mengatakan tanggal 4 baru jalannya. Baru sampai ke Kubanya 12 Rabiul Awal, hari lahirnya beliau, hari Senin, sampai ke Kuba. Dan itu ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Setiap hari mereka muncul, ngelihat kok nggak datang-datang nih orang. Pas kelihatan dari kejauhan Fata Morgananya itu masih ragu mereka, belum percaya. Setelah kelihatan, nampak baginda mulia Rasulullah hadir dan datang, berbondong-bondong mereka. Ingat, mereka gembira datangnya seorang utusan. Catat, tidak pernah terjadi sebelumnya nabi-nabi itu dibanggakan oleh kaumnya. Ya, termasuk Ahlul Quraisy sendiri tidak pernah bangga dengan baginda Rasulullah. Catat, semua nabi itu di kampung halamannya dihinakan, tapi disambut dengan satu daerah baru. Saya ketika mengkajinya luar biasa. Allah pilihkan Madinah itu sempurna banget ternyata. Kenapa tidak dikasihnya Taif? Jadi nantinya ketika sudah tinggal di Madinah, baru setahun di Madinah tuh Quraisy tuh melobi semua daerah yang sedekatan dengan Madinah, diembargo. Ketika mereka bisa mengembargo Rasulullah di Mekah,
pengen dilakukan lagi. Allah punya rencana luar biasa. Madinah ini kota pertanian. Ya, sampai detik ini penghasil kurma terbaik di muka bumi. 1 tahun itu sekarang ekspornya lebih dari 1 juta ton 1 tahun. Dan penghasil terbaik kurma ajwa yang tidak bisa ditanam dimanapun. Allahu Akbar. Makanya dikatakan kurma Madinah. Ini Allah menyiapkan kematangan, sudah pergi ke atas gunung tempat dingin, nggak dikasih. Kenapa? Ini daerah luar biasa. Dan nantinya kenapa ada perang Khandaq? Daerah total Madinah itu mau masuk ke sana, itu semuanya pagarnya gunung. Kebiasaan orang-orang Yahudi itu selalu buat benteng. Makanya daerahnya nanti ketika pengen ngusir Yahudi itu lama tuh bentengnya. Nah, kebiasaan yang ada di kaum Yahudi, Allah nggak kasihkan itu. Allah bangunkan satu wilayah yang bentengnya gunung semua. Kalau mau masukin kota Madinah, tidak lewat jalur yang resmi itu, maka harus lewat jalur, karena sedaerahnya itu adalah daerah lapa semua, hitam, tanah hitam dan panas. Ketika perang Khandaq terjadi, itu harus lewat gunung dulu, maka gali parit di sana. Kalau ketika perang Khandaq itu kalah, habis Madinah, karena udah langsung masuk ke kota jantungnya. Penggalian parit itu nanti panjang itu. Kita cerita perang Khandaq nanti lebih detailnya. Tapi catatannya, dipilihnya Madinah itu benar-benar luar biasa, konsep ilahi, bukan maunya baginda Rasulullah. Tapi catatannya, kenapa harus hijrah ke Madinah? Titik tekan utamanya, keluarga ibunya Rasulullah ahlul Madinah. Ini yang pertama. Jadi basicnya basic nasab, bukan asal hijrah. Kita ini yang penting hijrah kemana gitu, tapi dia masih mendekatkan dengan nasabnya. 4 hari di Madinah, target awalnya nunggu keluarga besarnya. Selama di Kuba 4 hari ini luar biasa, banyak banget kejadian luar biasanya. Pertama, awal tinggal di Kuba yang pertama kali dibangun adalah masjid. Anda pengen nanya, mana lebih mulia, pahala 1000 atau umroh? Halo? Sholat di Masjidin Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat. Sholat di Masjid Kuba pahalanya sama dengan umroh. Sedangkan kita mau nungguin isyraq aja panjang nih. Dari sebelum subuh sudah hadir ke sini, ya kan gitu. Nungguin, duduk di sini, ada yang nggak sabar ketika bunyi langsung sholat gitu. Itu waktu tanduk setan lagi muncul-munculnya sholat deh. Hati-hati nih, saya selalu ngingetin, hati-hati, kasih waktu 10 sampai 15, idealnya 15 menit. Ini tanduk syaitan lagi keluar, enti sholat gitu. Karena emang ujiannya di situ, pengen terburu-buru gitu. Itu nggak dapet, pahala umurnya nggak dapet tuh, yang mau cepet-cepet banget gitu. Karena dibimbingkan benar-benar oleh Rasulullah 10 sampai 15 menit setelah waktu subuh selesai, baru laksanakan sholat isyraq. Itu hampir 1,5 jam kita nunggunya untuk dapat. Ini cukup 2 rakaat sholat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh. Sedangkan umroh sendiri ada rukun, syarat, miqat, pakaian, mandi wajib, lengkap detil banget. Maka saya bilang kadang-kadang jamaah kita terkecoh, senang banget berlama-lama di Masjid Nabawi, ke Kuba jarang. Bahkan setelah Rasulullah tinggal di Madinah, tiap pekan Rasulullah pasti di hari detil ada sirohnya. Di hari, dalam siroh dibaca lagi. Hari Sabtu, setiap hari Sabtu Rasulullah pasti ke Kuba. Setiap pekan. Waktunya waktu duha.
Maka yang terbaik ke Kuba itu di waktu duha. Sholat duha di sana. Kalau antum sholat duha 12 rakaat di Kuba, itu sama dengan 6 kali umroh. 12 rakaat. Karena Rasulullah sholat duhanya 12. Paling sedikit Rasulullah sholat duha itu 8 sampai 12. Bukan kita 2 atau 4 gitu. Udah banyak banget kalau 4 gitu. Rasulullah sholat duhanya 8 atau 12 rakaat. Itu sholat duhanya Rasulullah. Jalan kaki di pagi hari ba'dal subuh, ba'da isyraq, keliling muterin ahlul Madinah, baru pulang itu jam 10-an. Di situ waktunya sholatnya duha Rasulullah. Selesai sholat duha yang cukup panjang sampai jam 11-an, barulah Rasulullah khailullah tidur nyender di mihrabnya sampai menjelang azan. Tuh, itu tidur paling sehat. Nah, kalau pengen nerapinya luar biasa. Sayangnya kita nerapinya salah tempat aja. Tidurnya di waktu sholat Jumat. Sami'na wa ata'na, nganggut-nganggut deh. Antum lihat, orang yang tidur ketika sholat Jumat pulang ke rumah nggak ngantuk lagi. Karena itu tidur paling sehat. Sambil nyender. Sayangnya salah tempat aja itu. Padahal sunnahnya sebelum, kalau antum mau tidur juga datang Jumat lebih awal jam 11 sudah nyender dulu. Nggak usah baca Quran dulu, nggak usah ngapain, tidur aja dulu. Sayangnya kadang-kadang sebelum Jumat amalannya banyak banget. Yang rukunnya tidur deh. Ente baca Quran, zikir sebelum Jumat itu nggak rukun gitu. Tapi khutbah Jumat itu rukun sholat. Negor aja kagak boleh. Jelas? Ngobrol aja kagak boleh. Tidur deh. Hah? Bahlul ente. Enak aja. Kagak ada itu waktunya sholat gitu. Sholat gak boleh tidur, gak sah. 2 rakaat sholat duhur itu digantikan 2 kali khutbah Jumat. Pengganti 2 rakaat sholat duhur itu rukun gitu. Maka sholat Jumat itu khutbah itu rukun. Ada 5 syaratnya. Paham gak? Khotib itu ada 5 syaratnya. Salah satunya ittaqillah. Kalau khotib tidak mengucapkan ittaqillah, nggak sah salat Jumatnya. Pesan takwa. Salah satunya tahmid, salawat Nabi, membaca salah satu dalam 2 khutbah Jumat itu membacakan ayat Al-Quran, ittaqillah, ngajak takwa, ditutup dengan doa. 5 ini syaratnya. Tolong pahami, rukun khutbah Jumat itu pahami bukan oleh khotibnya, oleh jamaahnya. Kalau 5 rukun ini nggak jalan, tegur tuh imam, tegur tuh khotibnya. Ente nggak ngajak takwa, nggak sah kita sholat karena dia rukun. Halo, jelas? Paham? Udah berapa tahun sholat Jumat kita? Ini rukun ini bukan cuma untuk khotib, semua orang yang sholat Jumat harus paham rukunnya. Termasuk tadi 2 khutbah Jumat itu rukun sholat Jumat. Berkata-kata ini, iza khatabal khatibu alal mimbar fala yatakallam, wa may yatakallam faqad lagha, wa man lagha fala salata lahu, ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah. Kalau khatib telah tegak di atas mimbar, fala yatakallam, jangan lagi berbicara. Bicara saja faqad lagha, rusaklah salat Jumatnya. Negor aja nggak boleh. Ansitu wasma'u wa atiu. Antum salat Jumat, duduk dia mendengarkan khutbah Jumat, itu dosa kita dihapuskan Allah 10 hari ke depan. Mendengarkan khutbah Jumat, menikmati isi khutbah Jumat itu ngapuskan dosa 10 hari ke depan, kata Rasul. Saking dahsyatnya hari Jumat. Setelah mendirikan Masjid Kuba, 4 hari di sana dirikan masjid gitu.
Dan ini peletakan peradaban pertama masjid yang dibangun dari langsung tangan Rasul, dan Rasul ikut melakukan pembangunan dan menjadi pelaku utamanya. Ini Nabi yang luar biasa nih. Kita ini kadang-kadang bangun masjid semuanya tukang gitu. Tinggal nunjuk aja, nyuruh sana sini gitu. Rasul enggak, dia Nabi Allah, dia pelaku utamanya. Dan dia mengerjakannya. Bangunan Masjid Kuba itu tidak lebih mewah daripada Masjid Nabawi yang nanti dibangun. Kalau Masjid Nabawi nanti dindingnya sudah dari bataknya orang-orang Madinah. Tapi kalau Masjid Kuba hanya dari pelepah-pelepah semua dindingnya pun. Karena waktunya yang sangat singkat. Hanya 4 hari membangun masjid. Dan masjid itu menjadi sakral hari ini. Kalau orang ke Madinah ziarah ke Masjid Nabawinya rutin, ke Kuba cuman sekali, ini nggak paham deh. Belum ada Masjid Nabawi kalau tidak ada Masjid Kuba. Maka yang disakralkan itu kalau bisa selama, kalau saya bawa jamaah saya itu, saya sampai siapa yang nggak ke Kuba hari ini merugilah dia. Karena kita belum tentu Pak, kalau yang umroh 9 hari cuman 3 hari di Madinah. Harusnya setiap duha datanglah ke sana. Habiskan waktunya. Kalau mau nunggu hari Sabtu, Ustaz, mukimin kita jadi. Tapi kalau kita datang ke sananya waktunya nggak jelas, yang penting setiap hari selama di Madinah usahakan datang ke Kuba. Karena ini sejarah peradaban. Membangun kota Madinah itu masuk Kuba dulu. Setelah di Kuba nunggu keluarga besarnya, nunggu ahlul muhajirin datang. Setelah datang nggak langsung berangkat karena 2 hari perjalanan. Ternyata mensaudarakan orang-orang Ansor muhajirin itu tempatnya di Kuba. Nanti setelah di Madinah mereka itu sudah punya saudara semua. Sudah tahu tempat tinggalnya masing-masing. Yang tidak mau disaudarakan cuma 1 orang. Paling sombong deh, orang kaya itu. Cuman mintanya, aku nggak penting dengan istrimu yang mau dibagi, kekayaan mau dibagi. Dullani ala suq. Satu-satunya sahabat yang paling prestise, Abdurrahman bin Auf. Yang lainnya disaudarakan semua. Sebelum masuk Madinah, semua sahabat sudah ada yang tempat nampungnya. Ingat, hijrah dari Mekah ke Madinah itu harta pun nggak bisa dibawa, semuanya ditahan oleh kafir Quraisy. Jadi sebelum masuk kota Madinah sudah dulu disaudarakan di sini. Toko-toko Madinah ditemukan di Kuba dulu. Strategi susun nih. Di mapping habis. Siapa saja orang yang tinggal, bagaimana kedekatannya, toko-tokonya sudah datang semua, sudah sowan ke Rasulullah selama di sana. 4 hari itu ngelihatkan, kuat nggak basisnya nanti? Setelah semua tokoh kabilah nemui Rasulullah di Kuba dan bermusyawarah dengan Rasulullah, dan Rasul pun tinggal di rumah Ahlul Kuba 4 hari itu. Di rumah tokohnya. Jadi yang dapat pernah ditinggal Rasulullah bukan cuman Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori Rasulullah tinggal di rumahnya cukup lama sebelum jadi rumah yang di Madinah. Ya. Ini kadang-kadang kita mengatakan ketika hijrah Rasulullah mukimnya di rumah Abu Ayyub ketika masuk kota Madinahnya. Ingat, Kuba dengan Masjid Nabawi ini jaraknya 5 sampai 7 kiloan. Kalau naik mobil 7 kilo. Kalau antum jalan kaki sekarang udah deket banget, paling 2 kilo 3 kiloan. Tambah lagi kalau dari masjid Gomama sudah ada mobil Galaf itu. Sudah ada mobil Galaf 10 real dari situ. Kalau dari masjid Gomama sudah enak. Kalaupun kita nggak mau pakai mobil itu, jalan kaki pun udah tinggal lurus saja. Dan jalannya udah enak, udah bagus. Untuk ke Masjid Kuba. Dulunya Rasul muter. Menunggu sahabat datang,
mempersaudarakan sahabat Ansor dan Muhajirin, bertemu semua kabilah dengan tokoh-tokoh besarnya. Kalau dalam sirahnya dikatakan membangun peta peradaban dari sana, menghitung siapa yang akan jadi kawan dengan lawan, termasuk datang tokoh-tokoh Yahudiun. Awal Rasulullah datang ke tokoh ini, satu orang, kalau kita sekarang mengatakan apa, rahibnya. Rahib Yahudi itu masuk Islam ketika Rasulullah di Kuba. Namanya pun disebutkan dalam sirah ini dengan detailnya. Sayangnya ketika tokoh-tokoh besar Yahudi datang ke Rasulullah, kenalkah Anda dengan Aslam? Oh, kami mengenalnya dengan baik. Dia anak tokoh besar kami, bapaknya adalah tokoh hebatnya di kampung kami, dan dia menjadi ulama kami yang membimbing kami dengan segalanya. Bagaimana kalau aku katakan Aslam masuk Islam? Nggak mungkin. Aslam ada di dalam, dikeluarkan. Dan setelah itu apa dikatakan? Kalau dia masuk Islam dia pendusta. Maka di situ langsung Rasulullah tahu watak Yahudi keluar semuanya. Kenapa tokoh hebatnya masuk Islam? Karena nubuatnya nyata. Dia yang menceritakan semua. Kenapa Ahlul Madinah itu gampang menerima Islam? Karena mereka dapat sirah dari Bani Israel. 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Akan datang Nabi akhir zaman, dia akan hijrah ke Madinah. Sang tokoh Aslam inilah yang menceritakan. Setelah dia ketemu, nyata nih makhluk yang diceritakan dalam kitab Tauratnya. Saya dari awal sebenarnya kalau nggak dapatkan dalam sirah, saya bingung kapan Bani Israel masuk Islam. Ternyata ada tokoh besarnya dulu, tapi setelah itu didustakan oleh mereka. Ini sirah keempat ketika di Kuba, masuknya tokoh besar Bani Israel, dan itu rahibnya. Tapi oleh pembesar tokohnya, ketika disampaikan dan terkejut, ternyata dia lebih awal masuk Islam. Inginnya Rasulullah ketika tokoh besarnya masuk Islam, semua tokoh-tokoh kabilahnya langsung ternyata menolak semua itu. Dikatakan Aslam berdusta. Selesai. Dari situ Rasul mulai punya peta. Bahasa kitanya roadmapnya, tahu dia, oh ini yang akan mengganjal. Karena dari awal-awal pun ayat-ayat terkait dengan akidah itu dan ingatkan tingkah laku Bani Israel. Rasul udah punya ilmunya 13 tahun tuh, ayat-ayat Bani Israel dari awal udah diingatkan. Bagaimana liciknya, bagaimana tentang Fir'aun, bagaimana hidup mereka tadinya hamba sahaya gitu. Jadi ketika Bani Israel mau nyombongkan diri mereka orang hebat, Rasul tahu akar masalah mereka ini dari orang yang dikejar-kejar gitu. Yang tadinya hamba sahaya, yang hina, sombong habis itu. Jadi karakternya harus tahu banget. Yang kelima, ini yang tolong diingat. Ya. Tahu dia peta jalan, roadmap yang akan dibangun di kota Madinah. Mana kawan, mana lawan. Mana yang akan menjadi pendukung soleh banget, mana yang, ya makanya nanti kalau di sirah ini dikatakan, Madinah itu dibagi 3 penduduknya. Yang pertama yang menerima keislaman dengan kafah, siap menjadi pengikut setia, tidak pernah protes, tidak pernah nyakiti Rasulullah, dan belum pernah ada sejarahnya mereka membangkang kepada Rasulullah. Inilah orang-orang beriman Ansoriun. Yang kedua nanti akan muncul orang-orang munafiqun. Tokoh gembongnya Abdullah bin Ubay. Tapi jangan lupa, anak Abdullah bin Ubay bin Salul ini sekretaris Rasulullah. Jangan lupa tuh. Nanti sirah dibaca lagi. Dan dia termasuk salah satu, ada hadis-hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Ubay bin Salul ibnu Abdullah bin Ubay. Itu anaknya Abdullah bin Ubay, tapi soleh banget, percaya Rasulullah. Bapaknya munafik, tapi anaknya tangan kanan Rasulullah. Dan yang mengikutinya adalah yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dapat jabatan kalau dia waktu itu diangkat menjadi tokoh Madinah. Ini kan
pengen dilantik menjadi pembesar Madinah. Ketika Rasulullah datang, akhirnya jabatannya hilang. Awal penyakitnya di sana, munculnya kemunafikan ini. Akhirnya apa? Wah, berlindung aja. Cuman setiap ada kasus-kasus besar, pasti dia inkhiraf, menyimpang dia, membelot, selalu menjadi duri dalam daging. Setiap perang-perang besar dia bawa pasukan, nanti ketika lagi perang dia membelot. Dan itu dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang Bani Israel atau Yahudiyun. Ini yang kelima. Yang lebih dahsyatnya lagi, ketika di Kuba awal datang, yang nyanyi Tola'al Badru Alaina itu adalah anak-anak kecil. Kebanyakan mereka anak wanita yang belum balik. Sekarang yang ngajinya, yang nyanyinya ibu-ibu ini yang sudah bongkotan semua. Ibu nyanyi. Yang ngapalin itu, yang menyambut Rasulullah dengan gembira riangnya, anak-anak wanita yang belum balik. Hari ini anak-anak kecil kita hafal kagak? Hafalnya TikTok, sosmed gitu. Kagak diajarin lagi tuh. Jadi sunnahnya yang menghafal itu anak-anak kecil. Kenapa itu harus dihafalin? Ketika dia belum balik, karena itu mendoktrin. Bagaimana kecintaan kepada baginda Rasulullah. Ya kalau sudah bau tanah, bacanya lebih bagus lagi, sudah lebih cinta. Cuman sayangnya kecilnya nggak pernah diajarin untuk ngapalin nasyid yang ada langsung dari zaman baginda Rasulullah SAW. Makanya ini yang jadi dalil, kalau ada yang mengharamkan musik, ini musik sudah ada dari sejak Rasulullah datang ke Madinah. Tola'al Badr, nyanyian anak-anak wanita sebelum baligh, disambut dengan gembiranya. Ada nyanyian. Ketika disambut, disitulah yang tadi saya katakan, kurma ajwa pertama kali dimakan, kurma Madinah dari mulut Rasulullah, tiga butir dimakan. Kurmanya orang Madinah ditanamkan di Kuba, lengan tangan dan setelah di mulut tanamkan. Inilah bibit pertama kurma ajwa di muka bumi. Dahsyatnya Rasulullah itu menciptakan banyak kali Madinah. Kurma dari makan mulutnya pertama kali sampai Madinah, sampai hari ini kurma itu kurma terbaik di muka bumi. Bahkan kalau ente sering pergi ke sana, ada kurma ajwa itu dari sejak pohonnya dijaga dengan indahnya sampai panennya nggak nyentuh tangan, di packing, dan itu termahal kurma ajwa, gede-gede banget. Sekali makannya nyes, terasa banget mahalnya. Nikmat banget, yang beda, nggak ada sentuhan tangan, dan itu benar-benar terjaga tanpa make pupuk-pupuk kimiawi, organik asli. Paling murah harganya 600 rial 1 kilo, bukan 1 biji kelenger lagi ente, 1 kilo. Tapi masya Allah luar biasa hari ini kemasannya. Itu benar-benar organik tanpa pakai pupuk-pupuk yang macam-macam. Sampai seperti itunya mereka memikirkan bagaimana mengelola hasil jeripaya makhluk terbaik baginda Rasulullah SAW. Kurmanya. Nanti di Madinah ini pula Rasulullah selama tinggal di Kuba, bi'r ars, sumur ars namanya, di belakang Masjid Kuba, arah ke kiri ada di kebun-kebun sawit saat ini. Sayangnya kita banyak ke Masjid Kubanya tapi nggak minum air ini. Sampai hari ini airnya ngalir terus deras. Itu adanya di Kuba. Sampai detik ini dari Rasulullah datang airnya ngalir. Di Madinah itu ada 7 sumur yang sangat sakral sebenarnya.
Bir Aras di Kuba. Nanti bi'r yang terakhir Rasulullah minum dan dimandikan mayitnya itu ada lagi. Ada juga air yang dibeli dari tangan Yahudi diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Bi'r Rauma. Nah, sumur Rauma. Ada banyak, ada 7 sumur. Nah, yang Aras, Rauma dengan satu tempat Rasulullah ketika minum dan dimandikan setelah meninggalnya, 4 sumurnya lagi haulal Masjid Nabawi yang sekarang masuk dalam masjid, ditutup lagi. Tempat tinggalnya Abdullah Ummi Maktub, itu wilayah sumur-sumur yang sangat banyak airnya waktu itu, karena dia daerah dataran rendahnya. Jadi ada 7 sumur sunnah yang ada di Madinah yang airnya pernah diminum dan didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sampai hari ini semua sumur itu masih ada terus airnya. Termasuk nanti dalam perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah, banyak daerah titik-titik Rasul minum sampai hari ini airnya masih ada. Luar biasa Rasulullah. Apapun yang ditinggalkan Rasulullah menjadi sejarah peradaban dan tumbuh nemu. Nggak ada yang kering. Nah, catatannya adalah Rasulullah meninggalkan Kuba itu dengan segala kenangan terindahnya bahagia ahlul. Di dekat Masjid Kuba inilah nanti jaraknya cuman sekitar 300 sampai 400 meteran berdirilah masjidnya orang-orang munafikun. Namanya Masjid Diror. Masjid Diror itu dekat Masjid Kuba. Dengan alasan mereka mendirikan itu agar mereka bisa beribadah maksimal. Tapi setelah itu Allah mengingatkan, dekat Kuba, sayangnya sudah dihancurkan. Masjid itu harusnya jangan dihancurkan, biar kita tahu sejarah Masjid Diror. Dekat dengan Kuba aslinya. Cuman udah jadikan kebun semua. Orang Jazirah Arab nggak mau mengingat kezoliman zaman dahulu orang-orang munafikunnya, dimusnahkan. Jadi bicara tentang Kuba ini adalah peletakan peradaban pertama dakwah Rasulullah sampai di kota sebelum masuk kota Madinah. Maka dulu Kuba itu nggak masuk Madinah awal, di Kuba gitu. Makanya saya kalau lagi ke Madinah, kebanyakan saya sholat 5 waktunya di Masjidil Nabawi, tapi sholat Jumat saya tidak pernah sholat di Masjid Nabawi. Cukup dulu sekali aja. Baru hari Jumat itulah hijrahnya ke kota Madinah. Dalam perjalanan hijrah inilah perintah sholat Jumat turun. Sholat Jumat itu perintahnya tahun pertama Hijriah. Pas dalam perjalanan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dalam perjalanan, jaraknya dari Masjid Kuba ke sekarang Masjid Jumat itu nggak sampai 1 kilo. Sekarang enak, namanya Masjid Jumat. Dulu Masjid Bani Salim dulunya. Disitulah, itu lembah. Semua sahabat yang sudah kumpul semua itu ikut sholat Jumat di sana. Laki-laki maupun wanita, jumlahnya lebih dari 100 orang. Nah, itulah Jumat pertama dalam peradaban dunia. Ingat, sholat Jumat itu milik asli umat Rasulullah SAW. Belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pun baru pertama kali dilakukan setelah tinggal di dalam perjalanan mau ke kota Yasrib. Ya, tolong diingat, belum terjadi selama di Mekah. Rasulullah belum pernah sholat Jumat. Ya, 13 tahun itu belum ada sholat Jumat. Baru pertama kali jalannya Rasulullah dari Kuba itu di hari Jumat, di tengah jalan ada perintah untuk melaksanakan sholatnya. Luar biasanya umat Rasulullah langsung sami'na. Beda dengan Bani Israel, disuruh sholat malam bangkang deh. Mancing lebih penting bagi dia. Ini saya bukan nyinggung para pemancing, bukan.
Jangan aja jadi monyet nanti. Nauzubillah min dzalik. Baik. Catatannya langsung semuanya ikut salat berjamaah. Jadi kalau antum ke Madinah, saya salat Jumatnya di situ. Karena ini masjid pertama menjadi sejarah salat Jumatnya Rasulullah. Paling enak kalau Masjid Nabawi itu ente jalan jam 10 wassalam nggak dapat tempat. Ya. Tapi kalau ke Masjid Jumat ente jalan jam 11 masih sepi banget, bisa paling depan dapatnya. Karena tidak banyak orang tahu sirohnya. Ini nanti habis ini di siar kemana-mana jadi viral. Jadi, Masjid Jumat itu adalah masjid pertama tanah lembah punya Bani Salim. Rasulullah diperintahkan sholat di sana, sedang berjalan langsung berhenti tawakuf sholat Jumat lah di sana. Makanya akhirnya fikihnya Imam Syafi'i mengatakan minimal sholat Jumat itu 40 jemaah. Karena sholat Jumatnya Rasulullah 100-an tadi pertama kali sholat Jumatnya. Tapi 100 itu karena tidak semuanya laki, semua yang ikut hijrah, semua ya kaum muhajirin yang ikut bersama Rasulullah dari Kuba masuk kota Madinah. Jadi banyak nih yang harus dipahami. Kenapa dipilihnya Kuba duluan? Biar tahu peta peradaban ahlul Madinah asli. Yang mana yang akan mendukung, yang mana yang akan membelot, yang mana yang akan menjadi lawan, yang mana yang akan menjadi pengikut setia. Ketemu dengan semua tokoh, menyiapkan peradaban sistemik. Sebelum semuanya terjadi sudah dibangunkan masjid, dikasihkan riwayat termulia, belum pernah diberikan ke Nabi siapapun. Hari paling mulia sudah dikenal sejak zaman Nabi Allah Adam. Ingat ya. Semua nabi terdahulu sudah sama, hari Jumat itu sama, nggak ada yang beda. Dan mereka udah mengenal hari Jumat itu, hari mulia. Tapi tidak dapat kemuliaan untuk menjadikan sholat paling mulianya. Saya pengen mengatakan, Bapak Ibu tolong, hari Jumat itu lebih sakral daripada Idul Fitri, Idul Adha. Karena sholat Idul Fitri, Idul Adha itu cuma sunnah. Jadi makan enak, hari raya pekanan umat Islam itu hari Jumat. Jangan yang adanya malam bunuh Yahudi. Bunuh Yahudinya di Palestina inti kagak berani. Bunuhnya malam Jumat katanya. Itu hanya kiasan. Tujuannya adalah agar umat Islam banyak anak. Buatnya di malam mulia gitu. Jangan nanti nggak ada hadisnya, itu kiasan dari para ulama gitu. Bunuh Yahudi itu artinya banyak keturunan. Selalu saya ingin anak cuma 2, cemen ente. Rasul anaknya 7 gitu. Ya, yang belum anak 7 tambah lagi. Ya. Ini penjelasan Kuba. Ya, jadi awal saya tanyakan kenapa penting banget diulik kembali, jangan langsung taunya sampai ke Madinah. Kuba itu punya sejarah tersendiri. Siapapun yang umroh pergi ke Madinah jangan tinggalkan napak tilas pertama Rasulullah sampai ke Kuba. Dan ada banyak sejarahnya di sana. Nanti ada banyak kampung-kampung kecil yang di sana. Selama 4 hari itu Rasul nunggin kabilah-kabilah di sana. Dan setiap hari Sabtu Rasul tidak pernah melupakan ahlul Kuba. Baru hijrahnya di hari Jumat. Ingat, hari terbaik, hari paling spektakuler dalam peradaban dunia. Awal Allah ciptakan langit, bumi, semua isinya di hari Jumat. Akan dikiamatkan di hari Allah ciptakan Nabi Allah Adam di hari Allah ciptakan Sayyidatul Hawa di hari Jumat. Dan Rasulullah hijrah pun dari Kuba ke Madinah di hari Jumat. Catat nih, perlu diingat, hijrahnya Rasulullah itu bukan cuma dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Kuba, dari Kuba ke Madinahnya baru hari Jumat. Dan disitulah baru perintah sholat Jumat. Sekali lagi, hari Jumat itu dalam Islam baru sakral banget.
Karena ada hari sholatnya, jadi masjid ini mau ngadakan ibu-ibunya sholat Jumat boleh, walaupun nggak wajib. Bahkan di fikihnya Imam Syafi'i sampai tidak dibolehkan wanita yang tidak sholat Jumat di masjid untuk mendahului sholat duhurnya sebelum orang selesai sholat Jumat. Itu fikihnya Imam Syafi'i. Jadi nunggu dulu orang selesai sholat Jumat baru zuhur. Yang bagus silakan. Beberapa masjid di Indonesia ini ada yang menyiapkan tempat untuk wanitanya. Yang uniknya kalau ke Madinah ikut sholat Jumat, pasti Indonesia ini kagak pernah sama sekali ibu-ibunya. Karena masjidnya tidak menyediakan fasilitas untuk wanita sholat Jumat. Dia tidak rukun, tidak wajib, tapi sunnah. Jelas? Karena amalan ini terjadi dari awal-awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Semua yang ikut hijrah, laki-laki dengan wanita, di lembah Bani Salim ikut sholat Jumat. Nah, inilah sakralnya hari Jumat dalam Islam. Tadi saya bilang syarat-syaratnya sudah ada. Bahkan ingat Bapak Ibu, mandi wajibnya hati-hati ya. Perintah wudhu, perintah mandi wajib, perintah tayamum itu langsung dalam Al-Quran. Sudah saya sampaikan waktu kajian Nuzul Quran. Surat 5 ayat ke 6. Suratnya tentang hidangan. Kalau ente pengen menikmati hidangan termewah, itulah sholat. Ayatnya ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu dalam keadaan junub maka fattahharu, bersucilah. Nah, mandi wajib ini dalam Islam sakral. Hati-hati, mandi wajibnya kagak benar, sholatnya nggak pernah khusyuk, sholatnya nggak pernah tumaknina, sholatnya nggak pernah nikmat. Rukun mandi wajib itu cuma 2. Niat membasuh sekujur tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, rukunnya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki harus bersih semuanya. Sayangnya kebanyakan kita baru bener mandi wajib pas mati. Ya, hati-hati nih. Ngingetin nih. Baru bener. Mohon maaf, sebelum mandi wajib itu semua kotoran, tai hidung, tai telinga ini dikeluarin dulu baru mandi. Karena fattoharu tadi dari ujung rambut sampai ke ujung, bukan ujuk-ujuk langsung nyimbang. Telinga ente dikorek dulu, keluarin yang kuning-kuning di sini. Hidung ini dibersihkan. Paling benar, kenapa saya bilang, lihat kalau mayit mau dimandikan oleh Bilal, hidung dibersihkan, telinga dikoreknya, nanti perut pun semua isi kotorannya dikeluarkan sampai nggak ada isi sama sekali, terus ditekannya. Itu baru saya temukan fikihnya ketika saya buka, ternyata dalam 4 mazhab salah satu imam menyunahkan ketika kita mau mandi wajib memasukkan ujung kelingking kiri kita ini ke dubur kita, takut ada bekas-bekas kotoran yang masih nyangkut. Kita cuek aja, yang penting mandi, cebok pun kagak gitu. Padahal sebelum mandi wajib sunahnya cebok belakang depan dulu kan, kemaluan, baru cuci tangan, cuci kaki, baru wudhu, baru manjur semua, kanan 3 kali, kiri, baru kepala 3 kali, baru menyela-nyela ini. Sampai hati-hati, banyak mandi wajib udel antum, tambah lagi udelnya yang nggak bodong, yang masuk ke dalam. Selama mandi wajib nggak dikorek-korek, kalau pulang ini antum korek masih banyak dakinya, selama ini mandi wajib nggak pernah benar. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mandi wajib antum belum bener, sholat antum nggak pernah tumaknina. Tambah lagi kalau mandi wajibnya nggak bener, bagaimana buat anaknya? Nakal banget, maknya, bapaknya nakal, mandi wajibnya kagak bener. Ini kemana-mana nih impact dari mandi wajib.
Jelas? Hari Jumat itu hari sakral. Kalau antum mau mandi wajib, sunnahnya mandi wajib itu hari Jumat paling utamanya. Kalau antum kerja, maka mandilah di waktu mau pergi ke kantor. Pagi-pagi habis sholat subuh misalnya, langsung mandi wajib di sana. Boleh berlaku sampai sholat Jumat, mandi wajibnya. Kalau yang, waduh bakal terlambat nih, malamnya mau mandi wajib masih dibolehkan. Tapi hari Jumat itu harus dilakukan dengan mandi wajib. Makanya enaknya mandi wajib sebelumnya ada amalan wajib lain gitu. Kagak usah dijelasin lagi, itu udah tua. Jelas? Ini terkait dengan mandi wajib, tolong jangan memahami hanya sisi pikirnya. Ada amal-amalan yang banyak kita cuek. Dari membersihkan telinga, membersihkan hidung, udel, kemaluan belakang depan dicebokin sampai bersih. Maka saya bilang, kalau dimandikan Bilal, antum banget, rapi banget dimandikannya. Lihat cara mandi wajib seorang mayit, sebersih itu. Harusnya kita hidup pun lebih bersih sebelum dimandikan setelah mati itu. Harusnya pahamin itu fikirnya. Semoga kita paham. Jam 6 lewat. Ada pertanyaan? Ini namanya ashabus soal. Fadali ashabus soal. Saudara yang selalu bertanya. Karena nggak tahu, Ustaz. Tidak tinggi, Ustaz. Ini saya sekarang mau nanya, mungkin mewakili ibu, Ustaz. Bu, diwakilin Bu ya, izin diwakilin kalau dibolehin. Jadi kan kalau wanita yang katanya masuk surga itu, pertama dia sholat, kedua dia jaga kemaluannya, kemudian dia taat pada suami, ya. Sholat, puasa, jaga kemaluan, baru terakhir taat kepada suami. Dakhalal jannah min ayyi babin masyi'atin. Masuklah surga dari pintu surga manapun yang dia mau. Sekarang Ustaz, kan ada istri Rasulullah seperti Bunda Aisyah, katakanlah Bunda Khadijah, itu dijamin masuk surga. Nah, pertanyaan saya, amalan apa sebenarnya atau kebiasaan mereka apa gitu dari Bunda Khadijah atau Siti Aisyah ini yang bisa dicontoh oleh para wanita selain tadi yang 4 tadi itu? Mungkin ada yang spesial atau yang khusus kebiasaan mereka itu ciri-ciri wanita masuk surga, Ustaz. Makasih, Ustaz. Terkait dengan amalan wanita apa yang menyebabkan istri Rasulullah masuk surga? Semua istri Rasulullah itu masuk surga langsung. Dan setelah Rasulullah meninggal, tidak boleh satupun istri Rasulullah dinikahin oleh laki-laki manapun, karena dia langsung menjadi ummahatul mu'minah, ibunya wanita-wanita beriman, langsung naik derajat. Ummul mukminin tidak boleh dinikahin oleh siapapun, karena dia ibunya orang-orang beriman. Bukan cuma Sayyidatul Khadijah sama Sayyidatul Aisyah, semua istri Rasulullah yang jumlahnya 13. Setiap istri Rasulullah yang 13 punya kebiasaan masing-masing yang unik. Gitu. Kalau mau dikupaskan 13 orang itu panjang nih, kagak selesai sampai jam 8. Minimal Sayyidatul Khadijah kelebihannya tidak pernah dimiliki oleh istri yang lain, tidak pernah nyakitin Rasulullah, tidak pernah meminta apapun kepada Rasulullah, dan selalu tahu memberi Rasulullah sebelum dipinta apapun itu. Itu yang tidak dimiliki wanita sedunia ini, Sayyidatul Khadijah. Yang kedua, Sayyidatul Aisyah, satu-satunya wanita istri Rasulullah yang keilmuannya, kecerdasannya melebihi wanita manapun di muka bumi. Karena dia yang paling banyak hafal hadis di antara wanita di muka bumi, nggak ada yang hafal. Cuman dia periwayat hadis terbanyak di muka bumi. Ya, kecerdasannya. Dan dia pula yang naik kudanya paling canggih wanita. Pintar memanah dan ikut mimpin perang. Baru 2. Mau 13 mau cukup 2 dulu. Yuk lanjut. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Ini kan udah masuk waktu suruh. Nah. Sementara kita lagi taklim, Ustaz. Di
lebih tinggi yang mana, ikut tetap taklim atau ikut kita tinggalkan taklim, kita lagi Ustaz lagi berbicara, kita suruh Ustaz. Jadi syuruknya itu artinya setelah 15 menit itu paling bagus terus. Sampai waktu syuruk itu duha ini dahulukan. Jadi kalau antum nanti ngambilnya waktu duha lebih bagus lagi. Karena surat Isyraq ini adalah fikihnya para ulama, makanya kalau kajian Imam Syafi'i nggak menemukan surat Isyraq. Di Imam Syafi'i itu duha itu diawalkan, bukan di jam 10. Karena dia memahaminya nggak ketemu ke sana, yang dia pahami nggak ketemu ada surat Isyraq. Semua fikih Imam Syafi'i kitab ulum nggak ada menjelaskan surat Isyraq, tapi dia menjelaskan mengawali sholat duha itu paling lama 20 sampai 30 menit setelah Isyraq, setelah bunyi akhir subuh, baru 20 sampai 30 menit masuklah waktu sholat duha. Makanya kalau ulama-ulamanya Syafi'i, mereka nggak nungguin Isyraq, nunggunya sampai ke duha habis subuhnya, setengah jam dia tungguin. Kayak pesantren-pesantren Jawa pakai itu dia, ngambilnya itu. Jadi kedua-duanya pahalanya sama dengan tadi dapat haji dan sempurna. Gitu. Jadi nggak usah gundah gelisah, antum dapat Isyraq itu duha yang diawalkan atau sedikit ditahirkan dapat sempurna waktu duhanya benar. Menyempurnakan sampai dapat waktu duhanya lebih baik lagi. Karena masuk waktu yang enggak syak. Ingat, waktu Isyraq ini waktu syak kan gitu. Tahu arti syak? Waktu yang meragukan. Makanya dikerjakan lebih awal tanduk syaitan. Gitu. Ya. Ditakhirkan sampai ke ujung bagus, masuklah waktu duhanya. Jadi ya nggak dapat Isyraqnya nggak ada masalah, dapat duha juga lebih mulia lagi. Kenapa? Islam ini nikmat, mudah gitu. Kalau fadilahnya dari fadilah utama, kalau sholat subuh kan dapat fadilah umroh. Kalau kita taklim dalam taman surga lebih bagus banget kan? Dalam taman surga tuh dapat haji dan umroh. Dapat kedua-duanya. Oh, dua-duanya. Dapat taman surga, dapat haji dan umroh. Amin. Jelas? Sebenarnya kalau ditutup tadi langsung dapat antum waktu Isyraq. Tapi sekarang kan Isyraqnya juga sudah lewat jam 6 lewat 5 nggak salah. Ya kan? Lewat 5 apa lewat 6? Lewat 6. Kalau nunggu 10 menit pas ini sampai 15. Jangan nambah lagi nanyanya, tapi gue tutup langsung. Tem. Nanti kalau yang nanya sepi. Ashabus su'al. Ismukum mutabaddil. Al-ashabus su'al. Tem. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita lebih paham lagi sirah hijrah, khususnya kenapa harus di Kubah. Dan catatan terakhirnya, Ana baru menyadari, ingat, kurma itu bukan makanan sampingan, tapi makanan pokok Rasulullah SAW. Baru ajwanya makan setiap pagi 7 butir, itulah yang menghilangkan sihir, teluh dan segala ilmu hitam. Tapi setiap harinya makanan Rasulullah itu adalah, lihat nanti, zakat itu saw'an minat tamar, saw'an minat zabib. Zakat itu dalam Islam 1 sok dari tamar, 1 sok dari gandum. Jadi makanan pokok Rasulullah itu ada kurma dan gandum. Jadi jangan diartikan kalau kita kan makan kurma ini cuma pelengkap aja. Sedangkan Rasulullah kurma adalah makanan pokoknya. Ya kagak usah yang ajwa. Saya nggak nyuruhnya ajwa. Kalau bisa saya menganjurkan setiap hari makan kurma, karena itu makanan pokok Rasulullah. Walaupun cuma sebutir setiap hari. Maka setiap rumah muslim harusnya ada kurma yang nggak pernah putus di rumahnya. Karena itu makanan pokok baginda Rasulullah
Rasulullah. Nih saya minta nuntut nih, kalau nggak diamalin gue tuntut di akhirat. Sirohnya udah nggak dibeli, kurmanya nggak dibeli juga nanti gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini catatan pentingnya, fikihnya terkait dengan zakat fitrah itu cuma dua asal muasalnya, satu sok dari kurma, satu sok dari gandum. Baru diartikan oleh ulama, setelah itu masuk ke pemahaman lain, makanan pokok daerah itu. Tapi makanan pokok utamanya makhluk mulia ini adalah kurma duluan. Artinya di sini setiap muslim harusnya di rumahnya selalu nyetok kurma, tidak membicarakan masalah ajwanya. Yang penting kurma gitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk kita munajat untuk rehab masjid, walaupun saya nggak setuju rehab-rehab ini. Saya tidak termasuk orang yang setuju masjid dimegah-megahin. Yang dimegahin itu penduduknya. Mudah-mudahan dengan megahnya masjidnya, insya Allah jamaahnya akan makin banyak lagi dan pemberdayaannya akan lebih hebat lagi. Nanti kajian di Masjid Nabawinya lebih hebat lagi dari Masjid Kuba. Di Sirah ini luar biasa, mendetilkan banget apa yang dibangun Rasul setelah di Madinah. Nanti kita kajikan itu, mudah-mudahan bisa diamalkan semuanya di sini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan tayyibin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazida. Ya Rabb, lakal hamdu bi ni'matikal azim. Ya Rabb, lakal hamdu bi ni'matil Islam. Ya Rabb, lakal hamdu bi ni'matil iman. Ya Rabb, lakal hamdu bi ni'matin ibadah ilaika. Ya Rabb, lakal hamdu bi ni'matis salah. Waj'al lana ahlus salah istiqamatan alas salah, wa ahluna wa dhurriyyatuna min ahlis salah, kama du'aun nabiyuna Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alna muqimas salatina wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina al-karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdi li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma barik li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq li ummati sayyidina Muhammad rizqan halalan tayyiban katsiran muta'ammida was-suhula. Allahumma sallim li ummati sayyidina Muhammad salamatan min kulli bala, salamatan min kulli musibah, salamatan min kulli azab, salamatan min kulli zalzalah wal qiyamah, salamatan khususan min al yahudiyin wal kafirin wal munafiqin ala kulli al muslimin ummat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ardi kulluhu, khususan li ahli al Filistin wa ahli al Gaza wa ahli al Rafa wa ahli al Ramala wa ahli al Beirut wa ahli Lubnan wa ahli Suriah wa ahli Sam wa ahli Sudan wa ahli Sudan wa ahli Sudan, sallimhum ya Allah minal yahudin mal'unin fi Sudan. Allahumma sallimna wal muslimini fi hadzal bilad kulluhu. Allahumma anzil barakatan ala hadzal masjid Jabal Rahmah ya rabbal alamin. Waj'al ahluhu ahlul iman, ahlul masjid, ahlus salah, ahlul istiqamah. Bariqillahi li hadha ahlul masjid ya rabbal alamin. Wabni hadha sani'al masjid ya Allah. Ya Allah, rehabnya menjadi dimudahkan olehmu ya Allah. Limpahkanlah bagi ahlul masjid ini rezekinya yang melimpah ruah. Lancarkan rezekinya, bebaskan dari segala bentuk hutang. Lunaskan semua hutang-hutangnya, makmurkanlah warganya ya Allah, limpah ruahkan rezekinya dalam ridho dan ketaatan kepadamu ya rabbal alamin. Semangatkan mujahadah mereka untuk selalu berinfak, sedekah, wakaf di jalan termuliamu ya rabbal alamin. Bimbing akidah kami, bimbing tauhid kami, bimbing iman kami, dan bimbing selalu kami dalam siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'ati ala dinika ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum wa minna minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu